Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama saya Rizka Putri Matondang dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dan transfer informasi genetika. Pembahasan pertama yaitu materi genetika, yang dimana kita akan membahas mengenai gen, kromosom, DNA, dan RNA. Pembahasan pertama pada materi genetik yaitu gen. Merupakan materi genetik yang terdiri atas sepasang DNA yang menentukan sifat individu, yang berfungsi sebagai penyampai informasi mengenai genetika dari generasi ke generasi, dan sebagai penentu sifat pada keturunannya. Kemudian bentuk fisik gen berupa molekul deoksiribonukleat atau DNA, yang terdapat dalam lokus dan memenuhi kromosom. Yang kedua adalah kromosom, yang terdiri dari sepasang kromatid yang mengandung materi genetik yang homolog satu sama lain. Berdasarkan bentuknya, kromosom terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, metasentrik, yaitu dua lengan kromosom yang hampir sama panjang, letak sentromer hampir di tengah-tengah. Yang kedua, submetesentrik, yaitu dua lengan kromosom yang tidak sama panjang. Yang ketiga, akrosentrik, yaitu letak sentromer hampir di ujung kromosom sehingga mempunyai lengan pendek hampir setengah dari lengan pendek. Dan yang terakhir yaitu telosentrik, adalah letak sentromer di ujung kromosom. Sedangkan berdasarkan sifat, kromosom terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, autosom, yaitu sel kromosom yang terdapat dalam seluruh tubuh kecuali gamet. Dan yang kedua, gonosom, adalah sel kromosom yang hanya terdapat dalam sel gamet saja, atau sperma dan ovum. Pada manusia terdapat 22 pasang atau 44 buah kromosom autosom dan 2 kromosom gonosom. Pembahasan yang ketiga adalah DNA, yaitu satuan terkecil dari hereditas ataupun materi penurunan sifat, adalah gen atau kumpulan molekul DNA. DNA tersebut tersusun dalam kromosom di dalam inti sel berupa makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer yang berulang-ulang. Kemudian makromolekul DNA terdiri atas gugus fosfat, gula, dan basa. Gugus fosfat akan membentuk pita DNA yang berpilin ke kanan dan berikatan dengan gula 5 karbon atau deoksiribosa. Kemudian gugus gula berikatan dengan basa sebagai pengisi rantai yang akan berpasangan dengan basa dari rantai lainnya, sehingga terbentuk dua rantai atau double helix. Dan yang keempat adalah RNA, yang merupakan polimer asam ribonukleat berupa untayan tunggal ribose, berfungsi sebagai penyimpanan dan penyalur informasi, yang terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu gugus gula yang mengandung 5 karbon ribosa, basa, RNA, dan fosfat. RNA terdapat 3 jenis. Yang pertama, RNA duta atau RNA messenger, adalah RNA yang urutan basanya berkomplemen dengan urutan basa DNA. Yang kedua, RNA ribosom adalah komplemen di dalam ribosom. Dan yang ketiga, RNA transfer adalah molekul RNA yang membawa asam amino ke ribosom yang spesifik sesuai dengan urutan basa yang dibawa oleh mRNA. Berikut ciri-ciri DNA dan RNA. Yang pertama pada letaknya. DNA di dalam nukleus, kloroplas, mitokondria. Sedangkan RNA terdapat di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan ribosom. Pada bentuk rantai, DNA double helix, berpilin dan panjang. Kemudian RNA satu untai, tidak berpilin dan pendek. Sedangkan fungsinya DNA untuk penurunan sifat dan sintesis protein, sementara RNA untuk sintesis protein saja. Kemudian pada kadarnya, DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, namun pada RNA tergantung aktivitas sintesis protein. Kemudian ciri basanya, DNA dan RNA hampir sama, yang membedakannya hanya pada pirimidin. Pada DNA, pirimidinnya terdapat sitosin dan timin, sedangkan RNA, pirimidinnya terdapat sitosin dan urasil. Yang terakhir, ciri gula. DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Yang kedua adalah transfer informasi genetik, yaitu proses terjadinya pertukaran informasi melalui replikasi DNA dan sintesis protein. Nah, di sini jenis transfer informasi genetik ada 3. Yang pertama, replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA. Yang kedua, transkripsi DNA, yaitu pembuatan RNA dengan menyalin DNA
oleh enzim RNA polimerase. Dan yang ketiga adalah translasi DNA, adalah proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi dan transfer informasi genetik. Semoga kita dapat memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. And thanks for watching guys.